kekal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita bertanya atas hidup kita. Kadang Bapak Ibu, kenapa, bagaimana, di mana, berapa, kapan, itu mungkin bisa bertanya atau menyertai kehidupan kita. Dan mungkin kita menemukan harapan, apa jawaban yang memuaskan. Tentu itu kadang yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian bisa tak terjawab, bisa melahirkan yang baru, yaitu mungkin justru Bapak Ibu menunjukkan suatu keraguan sang penanya. Sebagian melanjutkan hidupnya mungkin dengan keraguan-raguan, atau sebagian menjadi sinis dan makin keras. Inilah yang kita lihat, memilih dua opsi, melainkan kita terus bertanya, melanjutkan upaya untuk mencari jawabannya. Itu juga tentunya yang dipertanyakan oleh seorang Nabi Habakuk ketika itu. Dia mau mencari jawaban yang dia atas pengaduannya, atas suatu pertanyaan-pertanyaan yang berat, atas keluhan yang dia hadapi. Tentu sebagai nabi dia melihat bagaimana realita kehidupan yang terjadi di fenomena sosial yang terjadi di Yehuda ketika Raja Yoyakim yang lalim, di mana ketidakadilan dilihatnya sesuatu menjadi kehidupan di dalam Yehuda, menjadi sesuatu yang dilihat menjadi bagaimana sesuatu korupsi yang jahat atau keadilan yang tidak ada. Mungkin juga terjadi bagaimana ketika keadilan itu mungkin itu tumpul ke atas, tetapi menjadi sesuatu yang lazim untuk orang bawahan. Realitas itulah bagaimana dengan beraninya Habakuk dengan pemahaman teologis yang dia miliki, bagaimana dia dengan keputusan, bagaimana dia mempertanyakan keputusan Tuhan, dan dia berteriak, Bapak Ibu, di mana keadilan, di mana penindasan Tuhan, di mana penindasan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar
penindasan. Siapa yang dapat mengatakan hal yang demikian, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita? Itu adalah seorang perkataan Nabi Habakuk. Dia yang sering dekat dengan Tuhan, dengan kedekatannya Bapak Ibu kepada Tuhan, bagaimana dia berteriak mempertanyakan lagi, kenapa Tuhan orang Babel, orang Kasdim Tuhan pakai? Jadi seakan-akan dikatakan Habakuk, orang Yahudi bukan lebih jahat dari orang Kasdim. Mengapa Tuhan memakai orang Kasdim, orang Babel, menghancurkan umat Allah, menghancurkan bait Allah di Yerusalem, memporak-porandakan bagaimana kehidupan mereka, membumi hanguskan Yerusalem. Ini suatu realita yang dihadapi Yehuda, bahkan nantinya bangsa Yehuda akan dibawa menjadi tawanan ke tanah Babel. Jadi suatu pertanyaan, mempertanyakan mengapa Tuhan diam atas realita, atas fenomena hidup, fenomena sosial dalam penderitaan, penindasan umat Tuhan yang terjadi. Seakan-akan bagaimana rancangan Tuhan dipakai oleh Tuhan, bagaimana untuk orang Yehuda di dalam keterpurukan mereka, di dalam kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan. Jadi itu sebab musababnya, kalau jauh dari Tuhan, kalau mereka menyembah Baal, menyembah yang bukan, yang memiliki sesuatu kekuasaan yang memberikan kehidupan, karena Allah, karena Tuhan yang kita imani Bapak Ibu adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa? Karena dalam Tuhan, dalam kemahakuasaannya tersedia semuanya, dan Tuhan memiliki rancangan untuk kehidupan kita. Kenapa harus mempunyai dua Tuhan, dua kepercayaan? Disinilah Tuhan melihat sejauh mana kalau mereka jauh dari Tuhan, sejauh mana kalau mereka tidak mempercayai Tuhan itu. Ternyata Tuhan memberikan suatu hukuman atas Yehuda. Disinilah atas kelaliman dari Yoyakim sebagai raja, atas dia dengan menghempit bangsanya sendiri, melihat di kaum elit, di kaum orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan realita penderitaan yang dihadapi bangsa itu semakin terpuruk. Inilah suatu pengaduan dari Habakuk kepada Allah. Inilah suatu mempertanyakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat itu atas pengaduan, atas pertanyaan, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Pengaduannya masuk kita ke pasal 2, dia berdiri di menara menunggu bagaimana jawaban Tuhan. Apakah Tuhan mau menjawab pengaduan dalam doa, dalam pertanyaannya? Apakah Tuhan dengan keputusannya yang sudah nyata atas Kasdim memporak-porandakan Yehuda, apakah keputusan Tuhan itu, apakah pengaduannya kepada Tuhan? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu jawaban Tuhan di ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Artinya dikatakan bagaimana seperti juga ketika orang Israel menerima hukum Taurat yang ke-10 itu. Sekarang bagaimana pemahaman mereka, acap kali mereka lupakan
atas pertanyaan atau mempertanyakan keputusan Tuhan, bagaimana yang sesungguhnya jawaban Tuhan atas pertanyaan kita dan juga pertanyaan Habakuk. Inilah yang dikatakan Tuhan. Karena itu tuliskanlah di atas batu supaya kamu belajar. Artinya melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Bagaimana mereka bangsa itu, Yehuda, belajar dari sejarah. Mau belajar dari sejarah. Tuhan mau mendengarkan bagaimana melihat realita kehidupan bangsa itu, yang mana rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Mau Tuhan tegaskan penglihatan itu, mau Tuhan perlihatkan lewat Nabi Habakuk apa yang terjadi bagi kehidupan bangsa itu adalah butuh suatu proses atas kedegilan, atas kejahatan, atas mereka dengan berdua kepercayaan. Tuhan menunggu proses, apakah mereka berbalik, apakah mereka mau bertobat dengan kesalahan mereka. Disinilah Allah yang punya sejarah. Tetapi bagaimana Tuhan kita juga bisa menyatakan lebih cepat, lebih awal. Tetapi mungkin ada, atau pertanyaan ini mungkin bisa menjadi Tuhan menjadi tukang sulap simsalabim, maunya terjadi. Bisa aja juga Bapak Ibu, Tuhan kita membuat suatu simsalabim, terjadi kemujizatan, terjadi sesuatu keheranan. Lebih dari situ juga Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada umatnya. Tetapi bagaimana Allah bekerja dengan caranya, Allah bekerja di dalam kehidupan sejarah manusia. Artinya bagaimana untuk berproses dalam sejarah. Tidak mungkin Tuhan tidak akan merancang suatu damai sejahtera bagi kita. Tetapi bagaimana kita mengalaminya Bapak Ibu. Bagaimana itu berproses kepada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tentunya di sini kita menunggu bagaimana iman orang percaya akan benar dengan percayanya kepada Tuhan. Kadang berapa lama Tuhan dia berteriak. Apakah Tuhan tidak mendengar penindasan itu? Itu suatu realita yang dihadapi oleh Habakuk. Dan mungkin itu juga Bapak Ibu yang kita hadapi di tengah-tengah situasi dan kondisi mungkin di bangsa dan negara kita. Mungkin bagaimana ketika ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu, menurut tokoh perjuangan kulit hitam, Pendeta Martin Luther King mengatakan, ketika kita berdiam diri atas ketidakadilan dan kejahatan di sekitar kita, sesungguhnya kita pun sudah melakukan kejahatan. Ketika kita berdiam diri atas ketidakadilan dan kejahatan di sekitar kita, sesungguhnya pun kita sudah melakukan kejahatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak melihat bagaimana realita keadilan, realita fenomena sosial yang terjadi. Mungkin kita menatap sebelah mata Bapak Ibu, mungkin kita biarlah itu berlalu. Tetapi disinilah bagaimana Habakuk, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia curhat Bapak Ibu kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan atas kedekatan oleh Habakuk sendiri, tetapi dengan sabar menunggu. Jadi di sini bagaimana kesabaran kita Bapak Ibu dalam mengandalkan kuasa dari Tuhan. Bagaimana dengan pengintaian tadi, bagaimana dia dengan sabar menunggu. Akan perlihatkanlah
tuliskanlah itu, perlihatkanlah supaya orang bagaimana melihat keheranan, bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan. Nantinya bangsa Kasdim juga akan menerima sesuatu hukuman atas kelaliman mereka, atas kejahatan mereka juga kepada bangsa Yehuda yang juga membuat suatu yang tidak baik atau memporak-porandakan Yehuda pada ketika itu. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi bagaimana tadi dikatakan ada dua karakter Bapak Ibu. Satu, bagaimana membusungkan dada, tidak lurus dengan hatinya. Dengan satu karakter lagi, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Juga di Roma tadi di pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bagaimana orang yang benar itu akan hidup dengan percayanya di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Jika kita katakan kejahatan merajalela, bukankah berarti Tuhan tidur Bapak Ibu? Bukan. Jika orang fasik menjadi merajai, menentukan, bukan berarti Bapak Ibu kuasa Tuhan tak berdaya atas kejahatan. Namun ada kalanya di sekeliling kita kejahatan nyata, agar kita semakin takut pada jalan yang fasik. Tetapi bagi yang tidak takut, dia akan sejalan dengan itu. Bagaimana kita lihat, pelajari ketika Firaun dalam kedegilannya Bapak Ibu, ketika Raja Nebukadnezar dan Raja yang lainnya dalam Alkitab, bagaimana kita belajar dari proses sejarah bahwa kekuasaan yang jahat akan menghantarkan hidup manusia kepada kesusahan dan kebinasaan. Jadi akan terjadi sesuatu kesusahan dan kebinasaan. Ini juga mencatat bagi kitab Tawarikh bagaimana raja-raja, bahwa pemimpin yang takut akan Tuhan mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan. Sebaliknya, raja yang jahat tidak melakukan perintah Allah akan membawa sesuatu kesengsaraan bagi umatnya. Itu tentunya Bapak Ibu menghantar kita untuk pilkada nantinya pada bulan November yang akan datang, yang serentak. Bagaimana dengan khotbah ini Bapak Ibu mengundang kita untuk memilih orang-orang yang benar, yang akan sesungguhnya memimpin dengan kebijaksanaan, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan Eirene Shalom, menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Tentu menjadi pemimpin yang benar, menghasilkan kepemimpinannya juga yang benar. Tentu bagaimana dengan kemerosotan moral yang memberontak dalam kehidupan kita, bagaimana semua itu tidak menunjukkan suatu ketidakadilan, tetapi dengan khotbah minggu ini mengajak kita Bapak Ibu, bagaimana orang yang benar itu akan hidup oleh imannya dan pasti menunjukkan suatu keteladanan di dalam kehidupannya sendiri. Jadi bagaimana ada sebuah ilustrasi yang kami coba Bapak Ibu yang sejajar dengan bagaimana keangkuhan. Jadi ada seorang raja yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Suatu ketika dia menemui seorang tukang emas yang sudah tua dan memintanya untuk mengukir tulisan yang penuh hikmat dan dapat menyimpulkan bagaimana sesuatu perjalanan seorang raja itu. Tetapi dengan sesuatu tukang emas itu, bagaimana saya melihat itu, bagaimana apa yang saya buat, apa yang saya toreh
apa yang saya tuliskan. Dia bingung, tetapi dengan perjalanan waktu, dengan kewalahannya, dia membuat suatu tulisan yang diminta oleh raja dalam cincinnya, sehingga akhirnya dengan sekian lama, dengan penuh hikmat, dia membuat suatu tulisan di cincin raja itu, mengingatkan ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Suatu ungkapan yang sederhana. Awalnya sang raja tidak begitu mengerti apa maksudnya dengan tujuan tulisan oleh tukang emas tadi, yang tidak mengerti apa tujuan yang sebenarnya. Tetapi sesuatu saat raja itu diperhadapkan dengan sebuah permasalahan yang begitu berat, yang hampir membuatnya putus asa, Bapak Ibu. Tetapi dengan situasi yang penat, akhirnya dia membaca dalam tulisan cincin tersebut yang berukir dengan perkataan tadi, ini pun akan berlalu. Sehingga dia sadar, sesulit apapun masalah, pasti akan berlalu. Lalu kemudian dengan merenungkan hal itu, masalah itu pun tak lama menjadi sesuatu sukacita bagi dia. Tetapi kemudian tak lama kemudian, karena dia sudah merasa kebahagiaan dan menikmati suasana, dia hampir lupa, Bapak Ibu, dengan kebahagiaan itu, atau dia dengan kebahagiaan itu menjadi seorang yang tinggi hati atau yang congkak, menjadi sesuatu bagaimana dia dengan kebahagiaannya dia seakan-akan lupa diri. Tetapi dia tidak sengaja pula membaca tulisan itu, dengan tadi sudah hampir congkak, dengan menikmati suasana kebahagiaan itu, dia pun membaca di dalam lingkar tulisan cincinnya, ini pun akan berlalu. Artinya kecongkakan, kebahagiaan yang ada dia miliki, ini pun akan berlalu. Dia sadar bahwa kebahagiaan yang dimilikinya suatu saat juga akan berlalu. Untuk itu, dengan pernyataan ilustrasi itu, perlu menjadi tidak sombong atas kehidupan kita. Sungguh benar yang dituliskan dalam sebuah tulisan ini pun akan berlalu. Menyadari kita betapa baiknya bagaimana ketika kita di dalam suka maupun duka, baik kebahagiaan maupun dalam penderitaan, semuanya akan berlalu, Bapak Ibu. Karena itu tidak ada gunanya orang yang sombong, tetapi mari mau merendahkan diri dengan hati di hadapan Tuhan. Mari berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mau yakin sepenuhnya akan kehidupan kita akan nyata dan sempurna. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu. Artinya proses itu akan ada bagi kita, memperkuat iman kita sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu. Karena itu dengan ajakan firman Tuhan, bagaimana? Apakah dengan soal berdoa? Apakah komunikasi kita dengan Tuhan? Apakah kedekatan kita kepada Tuhan? Apakah membuat semakin kita melihat bagaimana dengan keputusan Tuhan, bagaimana kehidupan kita, apakah kita berani seperti Habakuk, kedekatan dengan Tuhan, dia mau dengan keputusan Tuhan, dengan dialog kepada Tuhan, dia menanti dengan sabar, Bapak Ibu. Itu tentunya yang pertama bagi kita. Kita menanti dengan sabar bagaimana Tuhan atas keputusannya atas hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja bagi kita untuk
manusia. Bagaimana kita dengan memperlihatkan mungkin acap kali kita di mana Tuhan, di mana keberadaanmu Tuhan, sehingga kita seakan-akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi mari menunjukkan orang benar akan hidup dengan iman percayanya kepada Tuhan. Kita lihat dengan dunia di dalam kehidupannya. Apakah kita mau melihat suatu realita yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita lihat bagaimana kenyataan itu seperti tadi. Kapan, bagaimana, dan di mana. Dan itu tidak harus kita pertanyakan. Dan itu bukan wilayah kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sekarang soal kapan waktunya tidak pernah masuk ke dalam kekuatan saudara dan saya. Kapan waktunya itu sesuai dengan kekuasaan dan wilayah Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita dengan wilayah kekuasaan Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik, timing Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu mari Bapak Ibu, tambah-tambahkanlah kesabaran saudara, tambah-tambahkanlah kepercayaan saudara, tambah-tambahkanlah pengharapan saudara. Tetaplah sabar menunggu keteguhan. Tuhan pasti memberikan kemurahan kepada siapa yang mau percaya dengan percayanya kepada Tuhan. Begitu juga pertanyaan dari seorang kawala muda, mungkin pertanyaan itu juga untuk kawan para pemuda. Pak Pendeta, tolong saya didoakan juga supaya mempunyai teman hidup. Lalu saya bertanya, sudah ada belum? Oh, belum. Oh, sabarlah. Menanti dalam keteguhan pasti Tuhan akan mendatangkan, memberikan yang baik. Pastinya bagaimana menunggu kesabaran itu, bagaimana nyatakan bahwa Tuhan mau siap bergerak untuk itu. Bapak Ibu, waktu Tuhan, timing Tuhan adalah pasti yang terbaik. Seperti kehidupan kepada bangsa Yehuda, jangan kita pertanyakan apa yang tidak pertanyakan kepada Tuhan, kapan dan di mana dan kapan waktunya. Tetapi mari Bapak Ibu, dengan iman percaya kita akan beroleh dengan percaya kita dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, ku percaya semua itu atas kebaikan Tuhan. Bila nanti telah tiba waktuku, kuasa Tuhan akan memulihkan kita. Artinya waktu Tuhan, timing Tuhan yang terbaik dalam proses hidup dan kehidupan kita. Tetapi dengan semangat kita, Bapak, Ibu, Saudara, dengan iman percaya kita pasti diselamatkan. Dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, pasti kita diberikan yang terbaik. Solusi juga kebahagiaan, dan apa yang kita serukan, doakan, asal kita dengan sabar menunggu dalam iman percaya, pasti kita akan mendapat hasil dengan percaya kita di dalam doa pengharapan seru kita kepada Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu dalam realita kehidupan Yehuda. Dikatakan digugah kembali bagaimana kita juga umat Tuhan yang hadir pada minggu hari ini. Mari kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Pasti doa seru kita, tolong kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Karena kita Bapak Ibu Saudara kita adalah umat yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dengan pertanyaan di mana dan kapan
seakan juga pertanyaan itu ada di hadapan kami Tuhan. Di mana ketika ada penindasan, kebobrokan moral, di mana ketidakadilan juga itu yang dipertanyakan oleh hamba-Mu Habakuk. Tetapi dengan kedekatan Habakuk kepada Tuhan, dia menanti dengan jawaban yang sesungguhnya mau mengukirkan di dalam loh-loh hati, mau memperlihatkan kepada orang bahwa Tuhan yang punya kendali, bahwa Tuhan yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan bangsa Yehuda. Walaupun sebentar Tuhan menghukum dan memberikan orang Kasdim menghukum sesaat, tetapi orang benar akan hidup dengan iman, kepercayaannya memberikan suatu kebahagiaan, memberikan sukacita. Tetapi asal percaya, inilah kami Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang percaya, biarlah kami tetap dengan doa kami, kesungguhan kami, kedekatan kami kepada Tuhan, memberikan dengan doa kami, perenungan kami, masalah kami, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Kalau kami sungguh percaya kepada Tuhan, akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ini yang kami lihat atas perenungan dari firman Allah. Biarlah kami Tuhan menjadi umat-umat yang percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami diteguhkan pada minggu hari ini. Demikian program gereja-Mu Tuhan yang akan kami laksanakan dengan kesatuan hati kami Tuhan. Program Pesta Gotilon pada tanggal Minggu 20 Oktober Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan memberikan hati kami, persembahan kami, dan juga atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami mau lihat Tuhan bagaimana dengan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selama setahun ini kami Tuhan perbolehkan menikmati dengan alam, dengan kebutuhan yang Tuhan cukupkan kepada kami masing-masing. Kami Tuhan mau mengucap syukur dalam pesta Gotilon, pesta Huria pada Minggu 20 Oktober, hari Minggu yang akan datang. Biarlah kami semuanya Tuhan mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Kami mohon Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin yang akan dilantik, presiden dan wakil Tuhan, biarlah mereka menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan, pemimpin yang berkeadilan, yang membawa bangsa ini ke dalam kesejahteraan dan juga dalam kondusif shalom di dalam Tuhan. Bagi Tuhan, alam yang Tuhan ciptakan bagi kami, mari Tuhan tolong kami untuk melestarikan lingkungan kami sendiri, dunia secara global Tuhan. Biarlah kami pemerhati atas ekologi, atas alam yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari kami Tuhan tolong dengan duta-duta ekologi. Mari kami Tuhan mau membuat suatu ekosistem alam yang baik untuk kami nikmati. Demikian Tuhan dengan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuhnya, anak kami Ivana Felicia Sinulingga yang namanya di Bromeus, begitu Inang Nyonya Panjaitan Boru Siregar, Amang Cihuta Julu, Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Tobing yang mengikuti kemoterapi, untuk Amang Emsiahan, Inang Nyonya RS Hombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya Sibarani Boru Manulang, Amang Julian Daniel Tobing Tuhan yang mengikuti cuci darah. Biarlah penolongan Tuhan, pelawatan Tuhan terjadi untuk kehidupannya, untuk Amang Dolok Saribu, untuk Inang Nyonya Sinaga Boru Tamba, untuk Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Inang Nyonya Tambu Bolon Boru Samosir, untuk Amang M Simbolon, untuk Amang di Pakpahan, untuk Amang Amanulang, untuk Amang di JC Rait, untuk Amang Sintua KM Panggabian, untuk Amang Sintua El Purba, untuk putri kami Famela Elsie Tobing yang dirawat Tuhan di hospital Bekasi, juga untuk Inang Nyonya Sitorus Boru Sihombing, buat juga Inang Nyonya Panjaitan Boru Stempul, Inang Hutabat Boru Siregar, untuk Inang Sitorus Boru Sirait, untuk Naposo juga Natali
Tanasi Boru Tobing Tuhan yang dirawat di Hermina Pastor. Begitu juga untuk Amang Peterli Napitupulu dalam perawatannya Tuhan di apartemen di RSPAD yang akan mengikuti Tuhan kemoterapi juga. Tuhan tolong kau jamah Tuhan sakit penyakitnya supaya proses pemulihan dengan lewat obat Tuhan engkau negerahkan yang terbaik buat Amang Peterli Napitupulu, juga untuk Sintua Situmorang dalam penglihatannya Tuhan, biarlah engkau semakin pulihkan supaya dengan pemulihan penglihatan mata Amang semakin melihat berkat-berkat Tuhan yang tercurah buat anak kami Timothy. Dalam kerinduan kami Tuhan orang tuanya, bagaimana dia berkomunikasi yang baik Tuhan. Pasti Tuhan memberikan indah pada waktunya bagi jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran buah dari kehidupan rumah tangga, merindukan anak. Kami mohon Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Tuhan yang memberikan buah dari rahim dari seorang perempuan. Karena itu kami mohon Tuhan atas kerinduan para jemaat Tuhan, engkau hadirkan Tuhan kerinduan atas berkat dan karunia pertolongan keajaiban keheranan Tuhan akan terjadi pada keluarga-keluarga jemaat-Mu di HK Bandung Ropermana. Terima kasih Tuhan, inilah persekutuan kami, para jemaat engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam kesehatan mereka, dan juga para orang tua kami lansia, dan juga anak kami sekolah minggu tentunya. Tuhan berkati kami di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami mohonkan. Kiranya kekurangan dosa kami Tuhan mohon diampunkan, dihapuskan Tuhan. Supaya kami dilayakkan menerima kembali berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke